Menghapus data, menghilang dari pinjol, data tidak disebar oleh pinjol ketika galbay, Anda tidak ditagih, habis itu mereka tidak menghubungi perusahaan juga, debt collector lapangan tidak turun, dan hutang Anda auto lunas. Mau apa tidak, teman-teman semuanya? Seperti tadi itu, ya kan? Pokoknya Anda tidak ditagih lagi, Anda tidak diancam lagi, data Anda tidak disebar, dan habis itu hutang Anda auto lunas. Jadi menghilang ini ceritanya dari pinjol. Mau apa tidak? Menghilang, menghapus data, kabur dari pinjol, mau? Ya, oke. Simain video ini sampai habis. Jangan Anda skip juga, karena per hari ini juga sama seperti yang teman-teman inginkan. Saya juga mendapatkan beberapa DM yang masuk. Cara menghentikan sebar data dari pinjol, dan habis itu cara menghilang atau menghapus data yang ada di pinjol supaya tidak disebarkan, supaya kita tidak diancam-ancam, supaya kita tidak ditagih-tagih lagi gitu loh. Jadi saya juga mendapatkan dengan hal yang sama, dan hari ini saya akan bahas hal itu untuk teman-teman semuanya, terutama yang jatuh tempo hari ini atau yang mau jatuh tempo besok atau besoknya lagi. Boleh simain video ini sampai habis, tapi jangan lupa juga untuk disupport channel ini, didukung channel ini supaya channel ini makin berkembang, dan pastinya saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi untuk teman-teman semuanya supaya Anda tidak dihantui dengan rasa takut, supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar, ya. Silakan. Menghilang dari pinjol, kabur dari pinjol, menghapus data yang ada di pinjol. Siapa yang tidak mau, ya kan? Di tengah situasi sulitnya seperti ini, pasti orang-orang berupaya dan berlomba-lomba mencari dengan hal-hal yang seperti ini gitu loh. Kalau ada misalnya menggunakan jasa IT, menggunakan jasa backup data, menggunakan jasa hapus data, macam-macam, ya kan? Tapi sebanyak itu jasa yang ditawarkan, tidak ada satupun yang benar gitu loh. Yang benar hanyalah jasa untuk memindahkan sisa uang yang ada di kantong teman-teman ke kantong mereka yang menawarkan dengan dalih bahwa mereka adalah orang IT. Saya berulang kali menjelaskan sama teman-teman semuanya, bukan sekali, dua kali, tiga kali lagi, tapi sudah puluhan kali, ya kan? Saya menjelaskan sama teman-teman semuanya tentang menghapus data, tentang menghilang dari pinjol, tentang kabur dari pinjol. Anda tidak perlu menggunakan jasa si A, jasa si B, jasa yang ditawarkan begana, jasa yang ditawarkan begini, yang mana di balik jasa-jasa yang ditawarkan itu pasti tersemat ada biaya-biaya untuk mereka sekian persen dan sekian persen, ya kan? Tapi apa boleh buat, tetap aja ada yang ketipu. Tadi pun juga DM dengan hal yang sama. Saya sudah ketipu bang, dan saya sudah habis sebanyak 3 juta rupiah dengan dalih untuk menghapus data yang ada di pinjol. Bayangin, 3 juta duit yang dia habisin. Kalau memang dia ada duit sebanyak itu, kenapa tidak dibayarkan aja kepada hutang pinjolnya langsung, ya kan? Lebih jelas gitu loh. Cari salah satu, misalnya kita ada minjam 3 aplikasi, cari satu aplikasi yang pas misalnya gitu kan, pokoknya aja udah kita transferkan gitu loh, ya nggak sih? Ngapain kita bayar-bayar jasa-jasa backup lah, jasa IT lah, jasa inilah. Yang jelas hal itu tidak ada. Saya sudah sampaikan sama teman-teman, kalau ada orang yang bisa menghapus data, dia tidak akan mau menawarkan jasanya sama Anda. Kenapa? Karena itu berisiko. Lebih baik dia aja yang mengajukan sendiri. Dia yang mengajukan sendiri pakai data dia. Habis duitnya cair, dia hapus, dia ajukan lagi. Duit cair, dia hapus, dia ajukan lagi, ya kan? Lebih besar keuntungan yang dia dapat daripada menawarkan jasanya kepada Anda hanya membayar 300, 400, 500, 1 juta. Lebih besar, ya kan? Tapi karena hal itu tidak ada, mereka hanya melakukan penipuan terhadap diri teman-teman semuanya, makanya mereka menyodorkan dengan receh seperti tadi gitu loh. Karena memang nggak ada,
Nggak ada proses-proses IT segala macam, nggak ada gitu loh. Kecuali memang sistem dari pinjolnya itu diserang virus, diserang hacker dari mana gitu loh. Itu mungkin aja gitu. Tapi hacker itu tidak asal sembarangan. Dan dia juga tidak mau membantu Anda yang terjebak-jebak pinjol yang seperti ini. Ya. Kalau nggak juga pihak dari perusahaan pinjol itu yang sudah bangkrut, habis itu dibuang tuh sistem mereka atau ditutup sistem mereka, itu baru bisa dihilangkan data-data yang ada. Jadi sudahlah ya buat teman-teman semuanya, stoplah kebodohan-kebodohan yang ada, jangan diikuti lagi, jangan sampai Anda menjadi korban-korban penipuan lagi dengan dalih hapus data, backup data sudah ya. Dan ada juga yang bertanya sama saya, Bang, bagusnya kita Galbay Mandiri atau gimana? Saya juga nggak tahu nih maksud dari Galbay Mandiri atau gimana ini. Saya juga nggak tahu gitu loh. Emang Galbay itu ada orang yang membantu? Rasa saya Galbay itu murni karena duit kamu tidak ada. Galbay itu murni karena kamu tidak mampu bayar lagi. Terus ada apa dengan kata mandiri dan kata dibantu orang? Ya Galbay ya kita sendirilah. Kalau sudah katanya dibantu orang ini segala macam, ya tetap aja konsepnya akan membayar jasa-jasa yang ada tadi. Ya, itu diperhatikan buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, otomatis kan teman-teman juga tertarik tuh untuk yang namanya menghilang dari pinjol, kabur dari pinjol. Oke. Untuk menghilang dari pinjol, orang-orang yang Galbay di pinjol atau telat bayar pinjol atau baru jatuh tempo pinjol, ada dua permasalahan. Permasalahan pertama ada di handphone, permasalahan kedua ada dalam pikiran. Anda mau menghapus yang mana dulu nih? Yang di handphone dulu atau yang di pikiran dulu? Ya, kalau untuk di handphone, ya, kalau untuk di handphone, Anda bisa menghapus data yang ada. Anda akan bisa mengatasi teroran, Anda akan bisa mengatasi ketakutan, Anda akan bisa mengatasi kepanikan yang ada dalam diri Anda tanpa perlu bantuan orang dengan cara ganti nomor, hapus WhatsApp, reset HP ke dalam pabrik. Ya. Itu menghapus data, Bang? Iya, itu menghapus data supaya kamu tidak diteror lagi. Kalau nomormu sudah tidak ada, WhatsAppmu sudah dihapus, emailmu sudah diganti, DC-nya mau teror kamu kemana? DC-nya mau nelpon kamu kemana? Ya kan? Salah nggak kita, Bang? Nggak ada yang salah. Tergantung dari Anda. Anda mau mempraktekkan apa tidak? Itu aja gitu loh. Nggak ada yang salah. Karena satu-satunya sumber yang menjadi ketakutan, yang memicu orang-orang gali lubang tutup lubang, ya karena telepon tadi. Ditelepon, diancam, caci maki, bahasa binatang. Ya, panik nggak diri Anda? Pasti panik. Kalau nomornya sudah Anda ganti, mungkin nggak mereka masih bisa nelpon? Kan nggak mungkin karena nggak ada nomornya. Habis itu WhatsApp yang selalu dikirimin Anda mau dipenjara, mereka mau datang dengan RT RW, mau pemblacklistan, membawa bukti slik OJK, mengirimkan surat tugas, itu juga adalah pemicu kepanikan yang terjadi. Kalau WhatsApp-nya Anda hapus, apa masih mungkin mereka mengirim-ngirimkan hal-hal seperti itu? Coba dulu teman-teman analisa aja kecil-kecil gitu loh. Makanya sumber masalahnya ada di telepon dan WhatsApp. Habis itu apalagi? Email. Apa fungsi email bagi mereka? Email selalu mereka kirimi dengan somasi-somasi yang ada. Ya, untuk apa? Untuk menakut-nakuti teman-teman semuanya. Contoh, ini telah di SP1, SP2, pemrosesan Anda keuangan prestasi, cacat janji, gugatan perdata, itu dikirimkan melalui email. Kalau emailnya sudah tidak ada, nggak akan, mereka mau kirim kemana? Ya, itu 3 sumber permasalahan. Telepon, WhatsApp, email. 3-tiganya Anda hapus. Ya, Anda ganti. Kalau Anda mau menghilang dari pinjol, ganti. Bang, kontak darurat Bang, nanti dulu. Yang jelas kamu ganti dulu yang ini. Jangan fokus dulu ke sini. Satu-satu dulu, ganti dulu teleponnya, hapus dulu WhatsAppnya, ganti dulu emailnya. Apa yang terjadi pada dirimu? Nyaman apa tidak? Ya. Jangan telepon belum kamu ganti, WhatsApp belum kamu hapus, email juga belum diganti, tapi kamu mikirin kondar gimana, Bang? Orang sekitar gimana, Bang? Hidupmu itu pertanyakan, hidupmu itu gimana? Kan? Mau bebas apa tidak? Mau keluar dari tekanan apa tidak? Jangan mikirkan orang lain dulu. Ya, kalau 3 hal ini sudah diganti, baru dalam pemikiran.
Apa dalam pemikiran? Kendalikan pemikiranmu. Siapa selama ini yang memikirkan DC datang ke rumah? Pemikiran Anda apa bukan? Dari mana pemicu pemikiran Anda ini bertanya kapan DC datang ke rumah? Dari telepon tadi, dari WhatsApp tadi, dari email tadi. Sekarang berdamai dengan pemikiran Anda. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Semua hal buruk yang ada dalam pemikiran Anda itu tidak akan terjadi. Udah, Anda mau dipenjara, diproses ke jalur hukum, barang-barang Anda mau ditarik, aset Anda mau disita, itu tidak terjadi. Ya, buktikan seiring waktu berjalan, buktikan. Jadi kalau Anda mau menghapus data, jangan hanya yang ada di handphone Anda, tapi yang ada di pemikiran Anda. Ya, karena sumber masalah hari ini juga itu berdasarkan dari pemikiran yang kacau dari orang-orang yang galbay pinjol. Kalau pemikiran dia nggak kacau, mana mungkin dia gerasa gerusuk seperti itu? Mana mungkin dia setiap hari bertanya kapan DC datang ke rumah? Yang dia tanya sama Medi Broni. Harusnya kalau dia bertanya kapan DC datang ke rumah, bertanyalah sama pihak aplikasinya, karena berdasarkan perintah dari aplikasinya. Ya kan? Tapi dia berusaha bertanya sama Medi Broni. Berarti ada sumber ketakutan yang dipicu karena ketidaksinkronan pemikiran dia, karena berlawanan antara hati dia dan pikiran dia, sehingga muncullah pertanyaan itu. Ya, ini ya buat teman-teman semuanya. Putus dulu komunikasi Anda, telepon, WhatsApp, dan email. Berdamai dulu dengan pemikiran Anda. Stop overthinking. Jangan pikirkan hal-hal negatif. Nanti kalau diri Anda sudah berdamai, diri Anda sudah tenang, pikirkanlah. Anda mau pikirkan siapa? Kontak darurat. Anda mau pikirkan kontak Anda, pikirkan. Tapi selamatkan dulu diri Anda gitu loh. Ini diri Anda tidak terselamatkan, Anda malah fokus sama orang lain. Itu namanya sayang sama orang lain, benci sama badan Anda sendiri. Ya, yang saya heranin, orang-orang yang galbay pinjol itu tidak mengakui bahwa di dunia ini ada segala dua gitu loh. Laki-laki, perempuan, atas bawah, langit bumi. Ya kan? Takut ya berani lawannya. Ini takut ya takut aja, nggak ada keberaniannya gitu loh. Harusnya ketika Anda memikirkan hal yang menakutkan, Anda juga memikirkan hal untuk memberanikan. Ya kan? Masa Anda hanya memikirkan hal-hal yang menakuti diri Anda, tapi Anda tidak memikirkan hal-hal yang membangun semangat Anda supaya berani menghadapi ini buat ke depan, ya? Ya, kan lucu teman-teman semua itu. Ya, jadi mulai sekarang, mungkin melalui video ini saya himbau buat teman-teman semuanya, yuk semuanya. Kalau Anda mau bebas dari pinjol, Anda mau menghilang dari pinjol tanpa perlu jasa ini jasa itu, putuslah semua komunikasi Anda, berdamailah dengan pemikiran Anda. Dengan itu saya yakin 100% Anda akan bebas dari pinjol. Tinggal pertanyaannya kapan Anda mau praktekannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Utang, jangan lupa untuk disupport dan didukung channel ini supaya makin berkembang lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.